Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Adelinda Vina, Nidia Kehila, dan Umi Astuti akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi statistika. Bagian awal akan saya jelaskan, yaitu Nidia Kehila Putri. Penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisa sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang pertama ada tabel, yang kedua ada diagram batang, yang ketiga ada diagram garis, yang keempat ada diagram lingkaran, dan yang terakhir ada histogram dan poligon frekuensi, yang dibagi lagi menjadi 4, yaitu tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Kita akan membahas tabel distribusi frekuensi. Apa yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi data tunggal? Tabel distribusi frekuensi data tunggal adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka. Angka yang ada tersebut tidak dikelompok-kelompokkan. Sebagai contoh bisa kita lihat pada tabel distribusi frekuensi nilai mata kuliah statistik pendidikan semester 4 dari 40 orang mahasiswa pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, kita akan membahas tabel distribusi frekuensi data kelompok. Apa itu tabel distribusi frekuensi data kelompok? Tabel distribusi frekuensi data kelompok adalah penyajian statistik data berkelompok dalam bentuk tabel di mana setiap data dikelompokkan dalam kelas interval. Sebagai contoh, bisa kita lihat dalam tabel di bawah ini. Tabel distribusi frekuensi data nilai matematika dari 40 orang siswa. Selanjutnya, apa kegunaan tabel distribusi? Tabel distribusi berguna memudahkan data dalam penyajian. Yang kedua, mudah dibaca sebagai bahan informasi. Yang ketiga, mudah untuk dipahami. Dan yang terakhir, tabel distribusi berguna untuk perhitungan membuat gambar statistik dalam bentuk penyajian data. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam istilah dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama akan kita bahas kelas interval. Apa itu kelas interval? Kelas interval adalah kelas yang memuat suatu kelompok interval beserta frekuensinya. Sebagai contoh dari tabel di bawah ini. Kelas pertama adalah kelas dengan interval 65 sampai 67. Sedangkan kelas kedua adalah kelas dengan interval 68 sampai dengan 70 dan begitu pun seterusnya. Jadi, sesuai dengan tabel di samping bisa kita simpulkan terdapat 6 kelas. Dengan banyak kelas adalah 6, panjang kelas 3, dan jumlah siswanya adalah 40. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal. Dari tabel data di samping, tentukan banyak kelas dan interval kelas ketiga. Yang pertama, kita akan mencari banyak kelas. Banyak kelas pada tabel di samping adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, banyak kelas pada tabel di samping adalah 6. Lalu kita akan mencari interval dari kelas ketiga. Bisa kita lihat kelas ketiga pada tabel di samping adalah 30 sampai dengan 39. Selanjutnya kita akan membahas batas bawah dan batas atas. Apa yang dimaksud dengan batas bawah? Batas bawah adalah bilangan yang terletak di sebelah kiri pada kolom data. Jika tabel di samping, maka batas bawahnya adalah 65, 68, 71, 74, 77, dan 80. Lalu, apa yang dimaksud dengan batas atas? Batas atas adalah bilangan yang terletak di sebelah kanan pada kolom data. Jika pada tabel di samping, maka batas atasnya adalah 67, 70, 73, 76, 79, dan 82. Selanjutnya kita akan membahas tepi bawah dan tepi atas.
Tepi bawah kita dapatkan dengan cara mengurangi batas bawah oleh 0,5. Sebagai contoh, kita lihat lagi dari tabel di samping. Batas bawah pada kelas pertama adalah 65. Sehingga 65 dikurang 0,5 menghasilkan 64,5. Contoh yang kedua, kita akan lihat di kelas kedua dengan batas bawah 68. Untuk mencari tepi bawahnya, maka 68 dikurang 0,5 sehingga menghasilkan 67,5. Lalu apa yang dimaksud dengan tepi atas? Tepi atas adalah bilangan yang diperoleh dengan cara menambahkan batas atas oleh 0,5. Kita lihat lagi dari tabel di samping. Batas atas kelas pertama adalah 67. Untuk mencari tepi atasnya akan kita tambahkan 0,5 sehingga tepi atas dari kelas pertama adalah 67,5. Sedangkan pada kelas kedua batas atasnya adalah 70. Jika kita ingin mencari tepi atas, kita tambahkan 0,5 sehingga menghasilkan tepi atas kelas kedua yaitu 70,5 dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang nilai tengah. Nilai tengah diperoleh dengan rumus batas bawah ditambah batas atas dan dibagi 2. Sebagai contoh, pada tabel di samping kelas pertama, kita akan mencari nilai tengahnya. Batas bawah dari kelas pertama adalah 65, sedangkan batas atasnya 67, sehingga 65 ditambah 67 dibagi 2 menghasilkan 66. Bisa kita simpulkan bahwa nilai tengah dari kelas pertama adalah 66. Sebagai contoh yang kedua, yaitu kelas kedua dengan batas bawah 68 dan batas atas 70, lalu kita tambahkan, jangan lupa dibagi 2, menghasilkan 69, dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan nilai tengah dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka kita masukkan ke dalam tabel, seperti contoh berikut ini. Saya Adelinda Vina mau melanjutkan presentasi. Di sini kita ada contoh soal. Contoh soal yang pertama, dari tabel frekuensi di bawah ini, tentukan titik tengah kelas kedua dan kelas keempat berturut-turut. Yang pertama kita mencari titik tengah kelas kedua. Kelas kedua pada tabel frekuensi di samping terdapat pada 22 sampai 34. Itu kelas keduanya. Bagaimana mencari kelas titik tengah? Yaitu dengan cara menambahkan batas bawah dengan batas atas dibagi 2, seperti pada contoh di samping. 22 ditambah 34 dibagi 2 sama dengan 56 bagi 2 dan dapat hasilnya 28. Selanjutnya kita mencari titik tengah kelas keempat. Kelas keempat pada tabel di samping terdapat pada 48 sampai 60. Itu kelas keempatnya. Rumusnya sama, 48 ditambah 60 dibagi 2 sama dengan 108 dibagi 2 dan dapat hasil akhirnya 54. Frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari adalah frekuensi kumulatif atau jumlah frekuensi yang nilainya lebih kecil atau sama dengan tepi atas pada masing-masing kelas. Contohnya seperti tabel di samping. Selanjutnya ada frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif lebih dari adalah frekuensi kumulatif yang nilainya lebih besar atau sama dengan tepi bawah pada masing-masing kelas. Kalau frekuensi kumulatif kurang dari, tadi nilainya lebih kecil dari tepi atas. Kalau frekuensi kumulatif lebih dari, nilainya lebih besar dari tepi bawah. Seperti pada contoh di samping. Langkah mengubah data menjadi tabel distribusi frekuensi. Dalam mengubah data menjadi tabel distribusi frekuensi, kita memerlukan langkah-langkah. Langkah tersebut, yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang kedua, menentukan jangkauan. Jangkauan di sini kita bisa simbolkan dengan huruf J. Rumus jangkauan adalah mengurangi data terbesar, nilai data terbesar dengan data terkecil.
Yang ketiga ada menentukan banyak kelas. Banyak kelas kita simbolkan dengan huruf K. Banyak kelas ditentukan dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N di sini adalah jumlah data. Jadi misalkan jumlah datanya ada 40, berarti K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 40. Yang keempat ada menentukan panjang kelas. Panjang kelas bisa kita simbolkan dengan huruf P atau C. Untuk menentukan panjang kelas, dapat memakai rumus P sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Mari kita melihat contoh soal tabel distribusi frekuensi. Di sini ada data sebanyak 40 data dari hasil ulangan harian matematika kelas 12 IPS 1 SMA Nusa Bangsa. Dari data di atas, buatlah yang pertama tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, histogram dan poligon frekuensi, dan terakhir ogif positif dan ogif negatif. Yang pertama, kita membuat tabel distribusi frekuensi. Dari ke-40 data tersebut, berdasarkan langkah-langkah yang sudah kita jabarkan, yang pertama kita harus mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini kita bisa lihat data terkecil adalah 38 dan data terbesar adalah 92. Setelah kita mengurutkan data, kita mencari jangkauan. Dan rumus mengurangi data terbesar yaitu 92 dan data terkecil yaitu 38. Jadi 92 dikurang 38 sama dengan 54 jangkauannya. Langkah selanjutnya kita mencari banyak kelas. Dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 33 dikali log N. Karena data tersebut berjumlah 40, jadi kita mencari 1 ditambah 3,3 dikali log 40. Yaitu 1 ditambah 33, log 40 itu hasilnya 1,6. Dan hasil akhirnya 6,28. Dan dibulatkan menjadi 7. Selanjutnya kita mencari panjang kelas. Panjang kelas bisa kita dapatkan dari membagi jangkauan dengan banyak kelas, yaitu 54 dibagi 7. Hasil akhirnya kita dapat 7,7 dan dibulatkan menjadi 8. Setelah kita mengurutkan data dan mendapat jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas, kita mulai membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama kita urutkan banyak kelasnya dulu. Di sini ada banyak kelasnya 7, jadi kita urutkan 1 sampai 7. Yang kedua kita urutkan panjang kelas. Kita buat panjang kelas, yaitu 8. Bagaimana cara kita tahu 8? Kita bisa lihat di sini batas bawah sama batas atas itu beda 8. Dari 38 sampai 45 bedanya 8. 46 sampai 53 bedanya 8 dan seterusnya. Selanjutnya kita cari nilai tengah. Sama seperti tadi contoh soal mencari nilai tengah, yaitu dengan menambahkan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi kalau kita lihat di kelas yang pertama itu batas bawahnya 38, batas atasnya 45. Jadi 38 ditambah 45 dibagi 2 dan dapat nilai tengahnya yaitu 41,5. Lalu ada frekuensi. Frekuensi ini
yaitu jumlah data. Jadi misalnya kelas pertama itu 38 sampai 45. Nah, jumlah data di kisaran 38 sampai 45 itu ada 2 jumlahnya. Seperti itu. Yang kedua, kita buat histogram. Histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan diagram batang tegak. Untuk membuat diagram batang, maka disusunlah tabel terlebih dahulu. Kolom tabel berisikan nilai, frekuensi, dan tepi atas. Dalam membuat histogram, yang terpenting adalah tepi atas dan frekuensi, karena kita hanya membutuhkan 2 itu. Ini tabel yang tadi, yang ada nilai, nilai tengah, dan frekuensi. Lalu kita cari tepi atasnya. Bagaimana mencari tepi atas? Yaitu dengan menambahkan batas atas dengan 0,5. Jadi di kelas pertama batas atasnya kan 45. Terus kalau mau cari tepi atasnya berarti ditambah 0,5, hasilnya 45,5. Dan seterusnya. Seperti yang kedua, ini 53 ditambah 0,5 sama dengan 53,5 dan seterusnya. Lalu setelah mendapat tepi atas, kita bisa langsung membuat histogram menggunakan tepi atas dan frekuensi. Seperti contoh di bawah ini. Saya Umi Astuti akan melanjutkan ke poligon frekuensi. Setelah kita mencari histogram, kita mencari poligon frekuensi. Nah, poligon frekuensi adalah suatu garis yang menghubungkan titik tengah ujung batang histogram. Nah, di soal tadi kita sudah menjawab, diketahui ada nilai, lalu kita mencari nilai tengah, dan ada frekuensi. Dan diagram poligonnya seperti ini. Dan di diagram poligon frekuensi ini kita menggunakan nilai tengah dan garis yang menghubungkan titik tengah ujung batang histogram. Lanjut histogram dan poligon frekuensi. Nah, histogram dan poligon frekuensi ini termasuk gabungan dari histogram yang seperti diagram batang dengan poligon frekuensi, yaitu garis yang menghubungkan titik tengah dari histogram. Dan di sini histogram dan poligon menggunakan nilai tengah dan frekuensi. OGIF. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, OGIF ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada OGIF positif atau frekuensi kumulatif naik, lalu ada OGIF negatif yaitu frekuensi kumulatif turun. Nah, di sini diketahui ada nilai dan frekuensi. Kita akan mencari frekuensi naik. Nah, gimana sih cara mencari frekuensi kumulatif naik? Nah, di sini kita lihat dari frekuensi kelas pertama, yaitu 2. 2 dapat dari mana sih? 2. Lalu 10 didapat dari mana? Untuk frekuensi kumulatif naik didapat dari 2 ditambah 8. Kita bisa lihat di frekuensi kelas ke-1 dan kelas kedua, nah itu ditambah. Lalu 18 dari 2 ditambah 8 yaitu frekuensi kelas ke-1 ditambah kelas kedua ditambah kelas ketiga. Lalu frekuensi kumulatif naik di kelas keempat ini kita tambahkan dari frekuensi kelas ke-1, 2, 3, dan 4, yaitu 2 ditambah 8 ditambah 7. Dan selanjutnya 30 dari frekuensi kelas 1 sampai kelas ke-5. Lalu 37 dari frekuensi kelas ke-1 sampai kelas ke-6 kita tambahkan, dan 40 dijumlahkan semuanya. Lanjut ada OGIF positif atau frekuensi kumulatif naik. Nah, di sini kita akan menggambarkan grafiknya, di mana grafiknya ini naik atau disebut sebagai OGIF positif. Frekuensi kumulatif turun. Nah, nilai frekuensi, ada nilai dan frekuensi. Nah, tadi kan kita sudah mencari
frekuensi kumulatif naik. Lalu kita sekarang akan mencari frekuensi kumulatif turun. Nah, 40 di kelas pertama dapat dari mana? Nah, 40 ini didapat dari 2 ditambah 8 ditambah 8 dapat 7 tambah 5 tambah 7 dan tambah 3. Ini dijumlahkan semua frekuensinya dari kelas pertama sampai kelas akhir. Lalu di frekuensi kumulatif turun kelas kedua itu ditambahkan dari kelas kedua sampai ke 7 dan kelas ke-1-nya tidak ikut. Lalu untuk frekuensi kumulatif turun kelas ketiga kita bisa tambahkan dari kelas ketiga sampai kelas ke-7 dan begitu selanjutnya. Nah, di sini akan digambarkan frekuensi kumulatif turunnya atau ogive negatif. Nah, ogive negatif di sini turun karena dia frekuensi kumulatif turun. Contoh soal. Jika dari 80 data diperoleh data terendah 10 dan data tertinggi 100, maka banyak kelas adalah, kita menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 80. Nah, kita masukkan 1 ditambah 3,3 kali 1,90. Kenapa log 80? Karena datanya ada 80. Lalu kita lanjutkan, kita kalikan dulu 3,3 dengan 1,91, jadi ketemu 6,27. Lalu kita tambahkan 1 dan hasilnya adalah 7,27 dan kita bulatkan menjadi 8. Jadi banyak kelasnya itu ada 8. Lanjut soal berikutnya, dari tabel di bawah ini dapat disimpulkan banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 85 adalah, nah kita lihat nilai yang lebih dari 85 ada 90, 95, dan 100. 90 ada 5 orang, 95 ada 4 orang, 100 ada 1 orang. Nah, berarti 5, 4, dan 1 kita tambahkan menjadi 10 siswa. Lanjut contoh soal lagi. Di sini ada nilai. Dari data di atas buatlah tabel frekuensi dan histogram. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data terlebih dahulu. Nah, setelah kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar, lanjut kita mencari jangkauan terlebih dahulu, yaitu mencari titik maksimal dan minimal, yaitu kita kurangkan. Nah, maksimal di sini kita ketahui ada 82 dan terkecil itu ada 65. Kita dapatkan 17. Lalu kita mencari banyak kelas. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Nah, log N itu berapa? Log N itu dilihat dari banyaknya data, yaitu 40. Kita lanjut, log 40 1,6, lalu 1 ditambah 3,3 dikali 1,6. Maka hasilnya 6,28 dan kita bulatkan menjadi 7. Panjang kelas. Panjang kelas cara mencarinya jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauan yang kita dapatkan 17 dan banyak kelasnya 7. Maka didapat 2,4 dan kita bulatkan menjadi 3. Setelah mengurutkan data dan mencari jangkauan panjang kelas dan banyak kelas, kita sajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, ini data yang tadi kita cari. Nah, cara pertama itu kita taruh dulu nih, banyak kelasnya ada berapa? Ada 7 kan. Lalu kita taruh nilainya. Kenapa bisa 65 sampai 67? Karena ini panjang kelas. Panjang kelasnya dihitung dari 65, 66, 67. Dan untuk kelas keduanya lanjutannya ya, bukan 67 tapi 68 sampai 70. Lanjut, kita masukkan frekuensinya. Nah, frekuensi ini dilihat dari data yang telah tadi kita urutkan. 65 sampai 67 itu ada berapa? Ada 3. Lalu kita mencari tepi atas. Gimana cara mencari tepi atas? Yaitu batas atas ditambah 0,5. Dan di kelas pertama ada 67 batas atasnya. Lalu kita tambahkan 0,5 jadi 67,5 dan begitu seterusnya. Nah, di sini digambarkan histogramnya, yaitu menggunakan tepi atas.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.